Halo Shalom, selamat pagi, siang, sore, malam untuk siapapun yang nonton nih pagi, siang, sore, malam. Apa kabar hari ini? Jadi hari ini merupakan hari pertama beta memunculkan program baru. Sada program baru, yuk anggap saya ini program baru. Dimana di dalamnya beta akan bercerita dengan beberapa orang, atau akan berdiskusi, atau akan berbagi pengalaman bersama. Dan mungkin beta akan bersama program ini. Program apa sih? Program ya. Beta akan bersama yuk anggap program deh ya. Mungkin baca cerita deh yang Bevi, baca cerita deh yang beta, atau bastory deh yang beta. Ini karena dalam mobil, bukan karena dalam mobil sih. Ini beta cuman lagi belum dapat tampak saja begitu, belum dapat tampak yang pas saja, makanya beta lagi di mobil saja nih. Bukan berarti memang nanti semuanya di mobil, nanti akan ada di mana-mana begitu, suka-suka hati lah. Jadi beta kasih nama saja ini baca cerita deh yang beta. Baca cerita ding V deh, baca cerita ding V, baca cerita ding beta, nanti lihat di judulnya. Oke, beta akan kedatangan seorang bintang tamu yang adalah seorang anak pendeta. Jadi dia akan menceritakan kepada beta dan juga teman-teman semua tentang kehidupannya sebagai seorang anak pendeta, kehidupannya, suka dukanya, pokoknya gitu-gitulah. Yes. Atau tunggu saja dia datang lalu gabung nih beta, baru ketemu tahu siapa dia. So, inilah bintang tamu saya, saudara-saudara. Si perempuan cantik yang dari tadi beta udah bilang akang tuh. Ini beliau sudah ada pemberitahuan sebelumnya, sudah perkenalan, tapi belum tahu siapa. Begitu loh. Jadi silahkan ibu memperkenalkan diri ibu. Siapa namanya, apa pekerjaannya, single or taken, gitu-gitu, kesibukannya apa, silahkan. Agak formal ya. Sih, makanya santai-santai sah. Pakai bahasa Ambon. Pakai bahasa Ambon sah, kata di Ambon nih. Jadi nama beta nama Wis dengan marga lah. Yuk harus. Wis Reviali, pekerjaan dokter. Apalagi tadi taken or single, apa ya? Taken juga taken. Dia baru menikah seminggu yang lalu, saudara-saudara. Ini pengantin baru, mengalahkan kakak ya. Mendahului. Ini pengantin baru yang masih fresh-freshnya ini. Kan tadi beta bilang anak pendeta. Ya, tolong sebutkan siapa bapak Anda, ibu Anda. Oke. Perkenalkan papa dan mama. Papa dan mama pun jabatan terakhir apa? Kira-kira kan pensiun toh? Papa dan mama pensiun. Sebelum pensiun kira-kira papa dan mama tuh di gereja kah, di kantor kah, jabatannya apa? KMJ kah, pendeta jemaat kah, gitu-gitu. Oke, jadi beta papa dan mama memang pendeta dua-dua. Papa jabatan sebelum pensiun terakhir itu wakil ketua sinode GPM. Sinode GPM. Ya, kemudian kalau mama itu di kantor sinode tapi di bagian LPJ. Yang bagian buat renungan dan kawan-kawan itulah. Jadi, kakak pertanyaan sebenarnya paling gampang saja. Kan namanya juga pendeta ya. Pendeta itu kan harus tinggal satu tanpa toh. Pendeta itu kan bisa 5 tahun di sini atau 2 tahun di sini, pindah lagi. Pertanyaan terbesar, ada pindah sekolah berapa kali? Berapa banyak kali? Oke, kayaknya kalau soal pertanyaan ini juga beta pernah posting di beta Instagram karena ada masuk di bagian yang kolom. Iya betul. Lulusan SD, SMP, SMA mana? Itu kayaknya paling banyak itu saat beta SD. Itu kayaknya bisa pindah berapa kali? Kalau mau Eja kayaknya pertama dari Bacan. Bacan itu ada TK dengan SD, tapi abis itu ke Ambon karena kerusuhan. Itu bukan ke Ambon dulu, ke Manado. Manado itu TK lagi ulang, ke Ambon itu lanjut SD lagi. Habis dari Ambon SD itu SD pertama di Tabita Chandra dulu. Habis itu kerusuhan ke Somlaki.
dari Saum lagi lanjut lagi Banyak saudara. ke Ambon lagi. Itu masih SD. Itu SD karena kayaknya lebih banyak waktu SD. Oke. SD yang banyak pindah-pindah. Karena memang pas waktu itu kerusuhan nih KPI, jadi Iya. memang pendeta-pendeta banyak yang berpindah tempat. Iya. Jadi Habis itu SD di Ambon. cahaya ilahi ini sangat bagus ya saudara. Nah makanya kadang bisa kecepatan di bawah 20 aja di sini. Iya makanya. lalu. Jadi SD itu yang 2 kali Kak. Pas pindah Ambon tuh 2 kali. Pas papa dapat di Sinode itu di SD Rehoboth di apa? Batu Gantung situ. Lalu pas papa dapat jabatan baru di ketua majelis jemaat di rumah 3, pindah di rumah 3 itu. Nah jadi itu 2 SD lah bahasanya. Jadi waktu di Ambon pindah lagi ke rumah 3 di SD Negeri 2. Nah, sudah setelah itu SMP 1 kali. Jadi SD seberapa kali tuh? Ya kayaknya Bacan, Manado, Saum Laki, Ambon saya 2 pindah-pindah kali. lagi. Ya. Jadi SD saja 5. Itu jatuhnya tuh kayak 1 tahun. 1 tahun pindah. Setiap naik kelas pindah. Bukan pas naik kelas catur bulan dulu kan. Oh iya catur bulan biasa. Iya, dulu catur bulan 1 2 3. Enak kalau awal catur bulan, ini tengah catur bulan baru pindah, baru diharapkan orang tua harus juara kan, saya masuk akal itu saudara-saudara toh. Namanya juga orang tua kan menginginkan anaknya yang terbaik begitu loh. Jadi setiap kali pindah sekolah itu ranking selalu dapat 7 besar. Setidaknya ini kata masuk di tengah catur bulan. Ya udah kan kalau Pasrah begitu loh. Kan sih bisa. Kan saya mungkin kata juara 1, saya kata masuk di tengah-tengah catur bulan. Ini harap harus juara 1 kan saya mungkin. Jadi juara 7 misalnya. 3 kali pindah tuh 3 kali juara 2, juara 7, 1 juara 8. Selama 3 kali itu maka beta rapot gak tinggal di sekolah. Karena papa saya ngopi ambil. Hei, ini pendeta. Satu ini harus masuk 3 besar dulu saudara-saudara baru raport dia. Oke. Berarti papa pindah berapa? Papa dan mama pertama kali tempat tugas di mana? Dapat tempat tugas pertama di mana? Saya tahu kalau dari beta kan kalau kecil kan banyak. Cuma kan masa kecil tuh kayaknya saya tahu harus di-recall. Beta ingat itu bagian mana belum ketemu beta perpustakaan jalur itu. Oke. Jadi belum tahu kalau papa dan mama pertama kali dapat tempat tugas di mana saya tahu. Saya tahu. Tapi kayaknya kalau sesuai kataupun tanpa lahir, ya pasti kayaknya mulai dari kayak kakak pun tanpa lahir di Wat Muri. Nah itu berarti di. Oh berarti kayaknya kakak Leo di. Itu. By the way beta tahu dia pun kakak karena beta pun ada ini. Ya. Tiba-tiba aneh ini tahu dia pun kakak nama Leo. Karena kita hubungan kita punya sekedar hubungan kenal biasa saudara-saudara. Hubungannya darah ini. Ini bukan darah, bukan kenal biasa. Oh jadi lalu ada lahir di mana? Larat. Berarti papa dan mama di tempat tugas di Larat. Ya. Jadi di Wat Muri dulu, habis itu pindah ke Larat. Saya baru Wat Muri ini di mana? Di daerah Tanimbar sana kan? Iya, lewat dari Larat lah sana. Oh, oke. Bahasanya gitu. Oke, baiklah. Habis itu ada Kedobo juga, papa jadi sekretaris klasis. Kemudian itu masa-masa yang belum sekolah kan, jadi yang sempat teringat saya. Jadi ada pokoknya di mana papa dan mama pindah ada dong Iko juga. Kalau beta iya. Oh, benar-benar di bawah ketek sampai detik ini. Kalau kakak yang kakak selalu dititipkan. Maksudnya dititipkan. Jadi dia seng Iko. Iya. Dia seng Iko sama sekali ke ke papa dan mama pun tempat. Iya. Oh, oke. Tapi kalau lihat maksudnya yang ada saya ingat ada deh waktu kakak Leo dititipkan begitu. Maksudnya perhatian for jemaat dan kakak Leo bagaimana? Kayak ya sudah kalau dititipkan ya sudahlah, siapa yang jaga tuh makanya oma kah? Saya kalau Leo dititipkannya tuh di mama pun kakak di Ambon. Oke, jadi beta yang selalu ikut kan. Oke, kalau kakak Leo itu waktu waktu dititipkan begitu papa dong, maksudnya kayak kan jatuhnya kan perhatian terbagi antara pelayanan dan anak yang dititipkan ini toh. Itu papa betul-betul sering ketemu kakak Leo karena langsung kayak macam papa kasih kakak Leo di Ambon.
Katong sudah tuh kemana-mana tuh. Bacaan apa selalu di beta. Jadi beta palingan yang bakal dititipkan ke tetangga kalau sampai jam pelayanan ya pasti. Jadi beta pun bahasanya tuh beta pun orang titip tuh terlalu banyak kan. Sampai ada cerita waktu beta SMP, beta satu angkot sama mungkin tante ini nih kecil-kecil pernah jaga beta. Karena untuk beta papa nama, antu lihat kan, Wisu paling besar gitu kan. Iya, tante siapa kayak gitu kan. Ini tante siapa? Tante kecil-kecil kakak yang jaga. Oke, ini di bagian yang mana kakak? Masalahnya harus tahu ini jaga di daerah mana nih. Ya harus. Kira-kira di Ambon di mana ya? Karena terlalu banyak. Harus banget tahu lokasinya di mana, saudara. Karena satu lokasi saja itu bisa ada dua atau tiga yang jaga. Iya. Begitu sudah kehidupan anak pendeta kayak begitu kali ya. Jadi Maksudnya harus ditanya. Papa dan mama, apalagi karena berdua, pelayanan. kan? Iya, apalagi papa dan mama pelayanan begitu. Jadi sing ada yang jaga, lalu harus ada orang yang ya jaga dong di rumah gitu. Beta sudah Antara dong jaga di rumah kasih yang pergi bahwa di orang-orang itu perumah. Kebanyakan di mana? Orang-orang itu perumah atau yang datang jaga di rumah? Dapat jaga di pastori. Yang datang ke rumah. Karena langsung tetangga satu rumah yang bakal jaga. Nah, gitu sih, ya. Adik kan anak pendeta nih toh. Anak pendeta. Pasti kan bukan gimana gitu. Adik kan anak pendeta dan hidup di lingkungan yang bukan pendeta seluruhnya begitu toh? Iya. Maksudnya kayak banyak sih ada orang-orang di sekitar Ade begitu yang karena anak pendeta Ade diharapkan harus menunjukkan yang segala sesuatu yang baik. Artinya kayak ada tekanan kasih sebagai anak pendeta atau ada ekspektasi orang-orang dari mau tetangga ke siapa begitu yang pasti anak pendeta dia harus gini ketika Ade berlaku maksudnya sih sesuai dengan yang lu mau begitu. Ade pernah dapat itu kasih? Bukan dapat sih, tapi lebih ke arah tahu diri sebagai anak pendeta. Karena kalau masa kecil sih lebih mungkin saya merasa yang gimana kan, karena pasti waktu kecil kan pasti taunya main apa gitu kan. Tapi lebih berasa waktu mulai sekolahnya kayak SD juga kan taunya juga main, tapi ya tau lah kalau sudah mengenal segala rasa monyet-monyet ini. Jadi agak mulai tahu diri bahwa ini siapa gitu kan. Tapi kan nah tekanannya tuh mulai sudah tuh semenjak SMP lah ya, SMP, SMA, kuliah. Kayak mulai pacaran begitu terus orang lihat sabar dengan pacaran itu harus bahasanya apa ya, backstreet kali ya. Jangan sampai dapat tahu bahasanya toh, jangan sampai dapat tahu. Barang kenapa kalau dapat tahu? Yang tahu juga, tapi kan sudah ada istilah ya belum waktunya. Jadi jangan sampai dapat tahu. Sempat kalau dapat tahu ya kena masalah gitu kan sama nanti, orang tua. Iya, terus nanti dong bilang, iya anak pendeta masa gitu-gitu dong. Maksudnya selalu ada dengar bahasa-bahasa begitu sih kayak iya anak pendeta sih boleh begini, anak pendeta harus begini. Pernah kasih ketemu bahasa-bahasa begitu sih? Pernah tuh saat papa di jemaat. Pas papa sudah jemaat baru memang karena ruang lingkupnya kan lebih kecil. Kalau klasis kan besar toh, jadi kayaknya biasa aja. Iya, tapi kalau Jumat kan mengerucut toh, lebih kecil. Jadi ya jadi perhatian harus misalnya bicara perlakuan apa juga kan semua orang lihat lah. Jadi lebih menjaga itu sih. Tekanannya juga lebih jatuhnya lebih menjaga. Kayak kan banyak juga yang kayak ya sudah pencitraan satu begitu, padahal seng mau begitu juga begitu loh. Pernah rasa begitu ke seng kalau kita ya? Pokoknya kita seperti beta biasa. Jadi ya anak pendeta ya sudah anak pendeta, tapi kita kan manusia juga gitu. Jadi yang penting seng bikin yang aneh-aneh yang harus sampai orang tua gimana lah pada masa itu. Pada masa sekarang bagaimana? Masa sekarang kan agak lebih ini ya, merasa ada dunianya sendiri. Jadi kerja, menikah juga ya. Jadi kayak sing terlalu dibawa ketek orang tua dong sing. Tapi tetap agak tahu diri juga. Iya sih, memang tahu karena diri label itu harus ada kan. Label itu kan selalu ada.
akan selalu ada dalam diri Ibu Dokter Wis ini. Nah, Ade ceritakan saya pengalaman suka duka sebagai seorang anak pendeta, begitu pengalaman Ade bersama papa dan mama selama dong masih menjabat. Sampai sekarang jabatan pendeta saya akan pernah habis ya. Maksudnya dalam sebelum pensiun gitu. Kira-kira kayak di kampung bagaimana kehidupannya, kan kehidupan ada kan bukan cuma di Ambon atau di kampung-kampung sana, atau bukan cuma kayak di Dobo kota. Saya yang pasti kan dobo-dobo yang kayak dobo-dobo zaman dahulu itu kan akan beda tuh yang sama di dobo sekarang. Ya, jadi kalau pengalaman suka dukanya lebih kayak gimana ya, lebih dinikmati, harusnya dinikmati karena memang dari kecil papa tuh ingatkan kalau jadi anak pendeta, jadi seorang pendeta itu gajinya tuh benar-benar bukan sekedar orang PNS yang sudah jelas gaji gimana, tapi ya dari Tuhan pun apalah yang pokoknya bagian dari Tuhan pun berkat tuh itu semua termasuk dari apa yang selama ini papa udah jalankan bahasanya gitu. Jadi bukan hanya materi tapi termasuk makan, itu semua tuh termasuk yang harus katong syukuri juga. Nah, kayak gitu kan. Jadi kalau dukanya sih kayak lebih finansial itu pasti ada lah ya. Atau maksudnya kayak mau yang agak lebih, sayang lebih juga, tapi misalnya untuk kebutuhan atau mungkin keinginan, karena kan katong kan bukan berteman dengan teman sesama anak pendeta kan, tapi lingkungannya kan random gitu kan. Jadi kadang bukan yang harus mau lihat lalu ada iri juga sih, sayang, cuma jatuhnya kayak oh ya ini loh kita anak pendeta ya sudah, jadi yuk nikmati yang ada sekarang gitu. Terus kalau memang dari dulu tuh juga kan mau bilang rumah bahasanya kan, kalau pendeta tuh kan baik kalau yang ada rumah, tapi biasanya tuh enak kalau yang memang ada dalam jabatan tuh juga jabatan yang mana, biasanya kalau pendeta jemaat kakak jadi nah itu yang palingan ada rumah dinas bahasanya pastori. Tapi kalau yang di kantor gitu kan saya ada. Nah terus waktu yang selesai kerusuhan tuh kan katong kan pas pindah Ambon itu papa dapatnya masuk kantor sinode dulu, masuk di biro kalau saya salah kan, bagian biro gitu kan. Jadi kontrak rumah, dan itu asli rumah yang katong kontrak itu kayak cuma satu kamar, tapi itu sudah ada ruang tamu, dapur, WC. Kayak jatuhnya kayak rumah-rumah petak begitu. Iya, tapi lebih kecil lah dari sekedar rumah-rumah inilah ya BTN gitu ya. Jadi ya cukup kecil sekali, dan maksudnya soal nyaman sih ya berusaha menyamankan kan, saja. Iya, mas itu juga kan anak kecil gitu kan. Jadi yang penting semua yang dapat alias makan, karena memang sudah diingatkan kalau semua boleh minta yang lebih karena ya katong pun hidup hanya untuk bersyukur untuk apa yang katong dapat kan. Makanya kayak, tapi kalau mau bandingkan ya masih kurang daripada, masih sangat amat kurang ya. Untuk mata orang awam gitu kan. Tapi ya kalau pribadi sih lebih oke sudah diharuskan untuk mari menikmati ya. Mari menikmati ya kayak gitu. Terus kalau kelebihan sukanya jadi ya sukanya hidup sebagai itu anak pendeta. Sukanya sih banyak kali ya. Karena kalau misalnya kalau di dalam jabatan jemaat misalnya agak stratanya agak tinggi ya. Oh iya benar, pendeta tuh kayak yang paling pendeta paling dihormati deh. Jadilah pendeta. Agak tinggi, jadi berasa agak tinggi juga, tapi walau perlakuannya ya tetap merendah. Tapi tahu adalah jadi dipandang kayak gitu kan. Nah, dengan catatan itu kayak lebih diperhatikan begitu juga ya. Jadi yang pastinya harus pastikan juga kalau harus tetap di jalur yang akan dipandang baik. Tapi ya itu maksudnya suka-sukanya gitu kan. Lalu soal berkat atau apa tuh sudahlah, intinya kalau buat sesuai Tuhan kehendak kayaknya
dapat semua. Iya. Sukanya melebihi ekspektasi katong lah. Iya. Maksudnya ya kelihatan berkat tuh kayak ini ada sekarang dengan jabatan, maksudnya dengan pekerjaan dokter begitu loh. Ya, Sekolah dokter kan itulah. seng apa namanya, seng murah. Sekolah dokter tuh mahal loh. Dan Iya, ya untuk cukup kan. iya, Ya sih. itu sudah. Semua yang di luar itu imajinasi, selama Iya. katong buat sesuai Tuhan kehendak. Orang tua juga ya puji Tuhannya dong, selalu di Tuhan punya jalan. Ya bisa capai semua ini. Nah, biasa dong bilang, maksudnya kayak anak-anak tuh pung kehidupan kalau baik tuh biasanya dari dong pung orang tua pung doa juga. Jadi sebagaimana Ade sekarang itu bagian dari doa papa dan mama pur Ade, lalu Itu pasti sih. jadi seperti ini sekarang. Pasti, Nah, setelah Ade melihat kehidupan papa dan mama selama ini dari awal sampai pensiun nih kan, papa dan mama pensiun, pernah terbesit sedikit kasih selain jadi dokter nih, pernah terbesit ibu itu jadi pendeta kayak itu mama dan papa sudah. Menurut kakak kayaknya Adis pernah ngomong di luar podcast atau cerita-cerita yang terekam ini. Tapi kan pemirsa di sana belum tahu, jadi tolong apakah pernah terbesit ibu mau jadi pendeta? Lebih ke arah apa ya? Maksudnya ingin supaya orang juga bisa merasakan apa yang Tuhan kasih ke beta, dan beta mau juga orang merasakan hal yang sama dengan cara ya mungkin berbagi secerca pengalaman-pengalaman bersama Tuhan ini yang bisa juga beta jadi pendeta ya kan, karena ya sudah tahu, kecuali kalau beta mau ada kali pendeta gimana ya, Pendeta apa ayo? Coba lebih kan ya? bukan ke pendeta lah, intinya itulah yang beta Kayak pelayanan sama gitu. yang harus pelayanan juga, tapi yang intinya dari beta pengucapan itu bisa hadirkan Damai sejahtera. damai sejahtera, bisa juga kayak macam ada urapan Tuhan gitulah. Jadi Tapi sebenarnya saya perlu jadi pendeta, yang penting dari Ade pun kehidupan bisa jadi berkat for orang lain begitu. Ya pasti kalau macam pekerjaan apapun kan bisa Iya. kan, tapi harus maunya tuh kayak itu loh, yang pernah beta tanya pada kakak loh, kakak bilang apa konseling? Oh, pastoral counseling. Jadi pastoral counseling. Ade mau yang penting bisa pastoralin orang begitu. Ya karena setelah Konseling yang Ade, lalu Ade bisa berikan, maksudnya kan dalam pastoral kan memang katong harus memberikan jalan keluar, katong bilang saja bagaimana dong harus berlaku toh, lah nanti dong yang mengambil, bukan sing bisa jalan keluar, dong yang mengambil keputusan bagaimana begitu. Iya, maksudnya karena setelah jadi dokter gitu kan, terus ya kurang lebih 2 tahun lah ya, mulai tugas mandiri. Baru ada pengalaman dengan beberapa pasien dengan berbagai keluhan, dan kita sampai juga di titik dimana bukan hanya sekedar obat yang pasien-pasien perlu gitu kan, karena ya itu kembali lagi yang kalau mau dari segi medis sih lebih ke arah jiwa. Jadi kan psikiatri bahasanya kan. Iya, Nah, kalau jadi dokter kan ya. Jadi memang semua penyakit yang kita temukan tuh murni dari gangguan organ misalnya, tapi bisa juga dari pengaruh psikis, pengaruh pikiran, jiwa gitu kan. Dan itu kan kalau dari segi medis ya. Dan beta menurut paham beta sebagai orang Kristen gitu kan, itu benar bahwa jiwanya katong tuh kan punya siapa gitu kan, katong mengimaninya siapa. Kayaknya tuh kayak kurang aja katong punya relasi soal katong punya keimanan itu, jadinya adalah terjadi seperti ini. Oh, jadi maksudnya kayak lewat situ, maksudnya kan sebagai dokter yang dikasih kan memang apa namanya resep terus obat segala macam, tapi setelah menjalani itu ternyata memang bukan cuma obat yang dibutuhkan pasien, karena yang datang ini bukan cuma sakit fisik segala macam, tapi ternyata juga kejiwaannya, dan nanti
dari itu Ade mau masuk begitu loh. Ade bisa masuk lalu bikin Iya. kayak konseling Iya, orang kayak bahwa macam ada masalah apa. begitu. Iya, tapi masalahnya tuh bukan yang kayaknya mau bilang ke arah psikologi gitu kan. Memang dulu nih ceritanya saudara-saudara kita nih mau psikolog. Jadi Tapi mau jadi kenapa? psikolog. Tapi ya mungkin Tuhan kehendak aja. Ini semua Harus kembali ke dulu mau begini tapi Ya, kan ya. kembali lagi Tuhan yang atur, Tuhan yang mengagendakan ketemu aja. kehidupan. Iya, betul. Ya. Jadi ya kayaknya kayak sampai di titik ini tuh kayak macam kayaknya ada nyambungnya nih. Masih tetap dalam beta pun zona nyaman begitulah. Masih bisa di mix and match. Saja. Tapi tahu gak Seng? Kan Wis ini baru nikah. Pun suami ini Islam sebenarnya kan. Suaminya sebelumnya Islam tapi sudah dibaptis tuh. Sudah dibaptis. Besok akan sidi. Dia berhasil memanggil satu jiwa, memenangkan satu jiwa saudara-saudara. Keren sekali. Ya, nanti masih agak Tolong susah, dipertahankan karena ini baru belum juga 1 bulan yes. Belum. Baru 2 minggu kan. Pribadi. Baru 2 minggu sekali perjalanan kehidupan rumah tangga masih banyak. Semoga dia yang kuat. Amin. Semoga dia yang kuat. Jangan sampai Ya. begini dia yang goyang begitu Ya. kan sih yang lucu, dia yang tarik mah ada yang goyang. Untungnya sudah ada kekuatan lain. Sudah ada apa ya, ultimatum gitu kan. Kalau yang sudah menarik dan yang membuat masalah ketol ya hukumannya ada lagi. Jadi oke, mari kita pertahankan yang baik-baik. Mari pertanggungjawabkan yang telah kalian putuskan itu dengan baik mungkin, sebaik mungkin saudara-saudara. Betul. Tapi dia keren sih karena dia berhasil memenangkan satu jiwa. Dia berhasil memenangkan satu jiwa for Tuhan. Gitu. Yes. Semoga katong doakan saja, semoga dia pun rumah tangga baik adanya, dia pun rumah tangga selalu ada dalam jalur yang benar. Dia pun suami juga bukan cuma mengikuti karena memang cinta Wis, jadi ya sudahlah ikut Wis pun agama, tapi karena memang dia punya hati juga mau ikut. Lalu dia mau perlahan-lahan belajar sampai akhirnya dia betul-betul pribadinya mengenal siapa itu Yesus Kristus yang kita sembah. Haleluya. Oke, sebelum katong menutup katong punya perbincangan sharing pengalaman hari ini, mungkin Wis ada sepatah dua kata-kata dua patah kata supaya panjang ini, bukan depo sepatah dua patah kata lah ini. Lebih dari 15 menit cinta. Tapi kalau TikTok masih bisa lah. Masih bisa lah. Jadi silahkan Ade kalau mau bilang apa for teman-teman di luar sana. Oke, jadi Silahkan. buat teman-teman semua, pesannya apa ya? Lebih ke gini sah. Beta benar-benar menikmati bagaimana Tuhan pun karya dalam hidup. Yang pernah semua orang pasti ada titik terendah masing-masing. Tapi pastikan kalau memang selama ini masih keluar jalur, kembalilah sebelum kita memulai dengan bahasa penyesalan. Iya. Karena kembali dengan menyesal, sing semua orang bisa bertahan bahasanya kan. Jadi memang ada teguran yang pasti Tuhan kasih, tapi pastikan kalau katong sing sampai di titik menyesal, dan titik menyesalnya tuh yang bikin katong kalah. Kalau katong kalah ya kembali agak lemah kali ya. Iya. Jadi teman-teman di luar sana yang dari Wis pun cerita ini beta bisa merangkum bahwa sebenarnya Tuhan itu paling sangat amat baik ya Antua punya umat, apalagi umatnya yang mau memberi diri untuk melayani Antua lewat jemaat. Maksudnya katong pendeta ini katong pun tanpa bukan di kota. Pendeta ini pun tanpa di kampung-kampung yang jauh dari, kadang-kadang ada yang jauh dari macam yang katong sing bisa dibayangkan deh. Tapi Tuhan pelihara loh. Tapi Tuhan sangat pelihara.
mau sesusah apapun biar pendeta itu penggaji berapa sih, pendeta itu penggaji kecil, oke? Ade Misalnya saya pernah lebih dari kurang dari 500.000 juga pernah pada masa itu kan, kata papa ya kan. pendeta, Tapi saya harus uang sih ya. iya, berkat itu ya, berkat yang harus uang, berkat yang harus dalam bentuk uang, Betul. Dia bisa makan pagi siang malam tuh. Baru dijanjikan tuh kayak tiap rumah di mana papa dan mama tugas gitu kan, bahasanya itu kalau saya titipkan kayak macam di mana katon tinggal. Ada rumah bukan cuma di pastori, tapi ada rumah itu Di di jemaat. semua pintu yang papa dan mama datang. Dan di Jadi, situ juga ada berkat-berkat situ, Tuhan di situ. itu ada beta piring juga deh. Jadi beta agak kayak macam kurang tahu diri atau gimana, tapi ya beta merasa ini beta berumah semua. Jadi oke, aku akan selalu berkeliling di semua rumah yang pernah. Pada masa kecil kalau yang besar kan sudah agak ini ya kan, malu gitu kan. Satu hal yang beta ingat dari dia pun papa, waktu itu katong sebelum tabis atau sesudah tabis begitu ada pertemuan lah. Jadi kan karena Wis pun papa waktu itu anggota MPH, jadi waktu itu beliau yang kasih pertemuan begitu. Terakhir sebelum tutup pertemuan, Wis papa bilang pendeta tuh gaji sing besar. Pendeta tuh gaji sing besar, tapi sing ada pendeta yang busung lapar. Ya. Pendeta tuh gaji kecil saja, mardumpung anak-anak sama sekolah ditampa yang bagus-bagus, dan dia buktinya. Dia dan dia pun kakak buktinya. Dia dan dia pun kakak pun sekolah sing ece-ece begitu, terus sekarang dapat pekerjaan yang sing biasa-biasa saja begitu loh. Kayak dia dokter, dia pun kakak dosen. Jadi pendeta tuh mau sekecil apapun gajinya Tuhan pelihara sampai ke anak cucu begitu loh. Dan sing ada juga dan katanya imajinasi. Iya, dan sing kepikiran harus sampai di titik ini. Tapi ya kalau Tuhan punya cara ya. Sampai kata sendiri anggap kata diri rendah pun Tuhan bisa tinggikan selama itu. Kalau kata memang pun salah, simpapan bahasanya kata tetap manusia. Mau dalam kemanusiaan tetap kata akan melakukan kesalahan. Tapi tahu minta maaf itu yang paling utama. Jangan sing tahu diri. Bahasanya jangan sing tahu diri. Bikin tapi sing tahu kepada siapa kata harus kembali. Kepada siapa kata harus minta maaf. Nah, itu mi. Ya sekalian beta belajar dari dia karena beta juga pendeta. Besok mungkin punya anak. Sekarang belum nikah sudah. ada amin dulu. Besok punya anak. Mungkin besok beta akan mendidik beta pun anak-anak sama seperti Wis papa didik dorang sampai sehebat ini sekarang, sukses ini sekarang. Satu kalimat terakhir itu Anto bilang, yang tadi beta bilang tuh, pendeta penggaji kecil tapi dong sing pernah busung lapar, pendeta penggaji sing banyak tapi dong anak-anak sekolah tanpa bagus-bagus. Satu lagi, lakukan apa yang Tuhan mau maka Tuhan akan jamin segala sesuatu. Itu Anto bilang tuh kayak begitu. Dan terbukti saudara-saudara. Amin. Itu pasti. Kata pun Tuhan tuh kalau baik. Terlalu baik. Ada kata yang bisa sing ada yang bisa menggambarkan betapa baiknya Tuhan kita itu. Kalau ada kata, kata sing ada yang bisa deskripsikan bagaimana kebaikan Tuhan itu. Oke, terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini, percakapan ini, sharing ini segala macam inilah. Terima kasih juga for Adewis yang sudah berbaik hati memberikan waktu, memberikan dirinya untuk berbagi bersama dengan katong di sini, dengan beta di sini. Semoga Tuhan Yesus berkati Adewis di tempat tugas nanti bersama dengan suami. Semoga cepat dapat anak. Amin. Lumayan ponakan banyak. Semakin banyak ponakan semakin aduh. Kan ada juga mendoakan kakak. Iya, sudah ada doakan kakak 3 tahun lah sayang. Jangan tahu lama Tuhan bilang beranak cucu lah. Itu ya sudah kata bicara bebas ya, nanti kata bicara teks dan konteks salah guys. Sudah jangan. Terima kasih. Terima kasih saudara-saudara, sampai jumpa di sharing-sharing pengalaman berikutnya. Sampai jumpa di Beta Pung. Ini nih program kakak Sirtamo kasih nama apa? Kakak kasih nama Bastori dengan Beta. Sampai jumpa di program Bastori dengan Beta berikutnya. Tuhan pelihara, bye.